Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhid ya. Kita masih pada bab al-khauf minasyirki, ya, bab tentang takut kepada kesyirikan. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Nabi SAW ditanya tentangnya, ya, apa itu maksud daripada syirik kecil. Maka Nabi SAW mengatakan yaitu ar-riya, ya, ar-riya. Apa maksudnya ar-riya? Riya itu adalah izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadunahu 'alaiha. Ya. Riya itu merupakan, ya, menampakkan ibadah di hadapan manusia, ya, supaya manusia melihatnya dan kemudian, ya, manusia memuji atas ibadah yang dilakukannya tersebut. Jadi menampakkan ibadah dengan tujuan, ya, agar manusia melihatnya dan mendapatkan pujian dari mereka. Ini adalah arti daripada ar-riya. Dan ini termasuk daripada kesyirikan, atau Nabi mengatakan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Kalau dalam riwayat yang lain, riya ini termasuk bagian daripada satu jenis syirik yang lain, yaitu asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang tersembunyi. Kenapa? Karena terkadang seseorang tidak merasa kalau dirinya melakukan kesyirikan dengan jenis ini, atau terkadang seseorang tidak merasa kalau dia melakukan riya. Ada bentuk syirik kecil yang lain yang mirip dengan riya ini, yaitu as-sum'ah. Ya, sum'ah itu artinya ingin didengar orang, ya. Jadi dia menceritakan ibadah atau amal salehnya yang telah dilakukan kepada seseorang atau banyak orang dengan tujuan supaya orang-orang mengetahui dan memujinya. Itu sum'ah namanya, ya. Dan ini juga sama dengan keadaannya dengan ar-riya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan li kamali syafaqatihi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatihi bi ummatihi wa nushihi lahum bihaitsu lam yatruk khairan illa dallahum alaihi wa la syarran illa hadzarahum minhu. Karena kesempurnaan, ya, kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya,
dan besarnya keinginan Nabi untuk memberikan kebaikan kepada mereka, maka Nabi tidak meninggalkan satupun kebaikan kecuali Nabi menyampaikannya kepada umat. Jadi tidak ada sedikit pun kebaikan yang dinyatakan baik oleh Allah tentunya di sini kecuali Rasul pasti menyampaikannya. Rasul pasti menyampaikannya. Wala syarran illa hadarahu minhu, dan tidak pula suatu keburukan kecuali Nabi akan memperingatkan umat dari keburukan tersebut supaya dijauhi. Jadi Nabi tidak pernah menyembunyikan apapun, baik kebaikan maupun keburukan kepada umat. Oleh karena itu kalau ada orang yang menganggap satu praktek pengamalan agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, kemudian dia menganggap hal itu baik, maka seakan-akan dia menuduh Nabi SAW telah berkhianat, menyembunyikan agama ini. Ada yang disembunyikan oleh Nabi yang mereka kemudian ketahui. Kenapa? Karena Nabi menjelaskan semua kebaikan-kebaikan kepada umat. Tidak ada satupun kebaikan yang tersisa kecuali Nabi akan menyampaikannya. Demikian pula keburukan. Wa minasyarri alladhi hadzara minhu adh-dhuhuru bi madhharil ibadah li qasdi tahsili thana'id nasi li'annahu syirkun fil ibadah. Dan di antara keburukan yang Nabi peringatkan darinya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan pujian dari manusia. Jadi Nabi memperingatkan kita jangan sampai mengerjakan perbuatan seperti ini. Kita melakukan ibadah, kemudian kita tampakkan ibadah ini kepada orang dengan tujuan supaya orang-orang memujinya. Li'annahu syirkun fil ibadah, karena ini merupakan bagian kesyirikan dalam ibadah. Wa huwa wa in kana syirkan asghara fa khataruhu 'adzim. Meskipun ini adalah bentuk syirik kecil, bukan syirik besar, namun bahayanya sangat besar. Apa bahayanya syirik kecil itu, Pak? Akan menghilangkan pahala dari amal perbuatan tersebut. Li'annahu yahbitul amal alladhi qaranahu, karena akan menghapus amal atau pahala dari amal yang disertai oleh riya tadi. Walamma kanatin nufusu majbulatan ala mahabbati ri'asa wal manzilati fi qulubil khalqi illa man sallamallahu kana hadha akhwafa ma yukhafu ala salihin liquwati ad-da'i ilayhi bi khilafi ad-da'i ila syirkil akbar fa innahu imma ma'dumun fi qulubil mu'minina al-kamilin wa imma dha'if. Kemudian Syekh menjelaskan, ketika jiwa manusia itu ditanamkan di dalamnya kecintaan kepada kedudukan. Manusia itu kan secara tabiat suka kalau dihormati, dimuliakan sama yang lain. Secara tabiat manusia itu suka untuk mendapatkan jabatan yang tinggi, gitu ya. Maka inilah yang sangat-sangat seharusnya dikhawatirkan oleh orang-orang saleh. Karena ada tabiat yang seperti ini yang masuk ke dalam hati setiap orang. Yang faktor inilah yang mendorong orang itu ingin mendapatkan kedudukan itu meskipun dengan cara apa? Menampakkan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Dan dijelaskan di sini, seharusnya perkara riya ini adalah perkara yang paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Paling ditakuti oleh orang-orang saleh. Kenapa? Karena ada faktor pendorong yang lebih kuat. Kalau orang itu dia tidak saleh, Pak, mungkin dia mau menampakkan apa di depan orang-orang? Mau nampakkan dosa-dosanya, malu dia. Mau nampakkan ketaatan, tidak punya dia ketaatan yang istimewa, kan begitu. Tapi kalau orang-orang saleh, nah mereka inilah yang menjadi sasaran empuk untuk terjerat dengan riya ini. Kenapa? Karena potensi mereka untuk riya itu sangat besar. Mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakan puasa, mereka baca Quran, mereka sedekah, mereka banyak zikir.
mereka banyak melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, potensi-potensi kebaikan yang dilakukan orang-orang soleh ini itu berpotensi pula untuk disertai oleh riya. Makanya orang soleh itu seharusnya lebih takut kepada penyakit riya ini. Oleh karena itu Nabi tadi mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan menimpa kalian. Kalian di sini maksudnya siapa? Para sahabat. Para sahabat itu orang-orang soleh atau bukan soleh? Orang-orang soleh tingkat tinggi kan begitu. Tapi Nabi mengkhawatirkan itu. Aku paling takut ya dengan sesuatu perkara yang akan menimpa kalian, yaitu riya ini. Ini menunjukkan bahwa riya ini perkara yang wajib ditakuti oleh setiap orang-orang yang ingin berusaha untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk jenis asyirkul khafi, syirik yang samar, tersembunyi. Yang Nabi dalam hadis yang lain itu menggambarkan syirik ini masuknya ke dalam niat dalam beramal ya, itu seperti seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang berwarna hitam di kegelapan malam yang pekat, nggak kelihatan, nggak terasa, nah gitu. Ya. Oleh karena itu seseorang ini wajib untuk berhati-hati darinya. Dan ini termasuk yang merupakan perkara yang diminta oleh Nabi SAW agar Nabi diampuni dosa-dosanya dari kesyirikan yang tidak diketahui. Seperti yang pertemuan kemarin kita bahas ya, doa yang diajarkan Nabi itu sudah ketemu Pak doanya. Yang kemarin saya minta supaya di-download di internet itu ya. Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang aku lakukan sedangkan aku tidak menyadarinya. Nah, untuk bagian yang kedua ini, aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang mungkin aku kerjakan dengan tanpa aku sadari. Ini diantaranya termasuk ar-riya, riya ini. Kadang orang nggak merasa. Ya, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh Pak. Misalnya ada seseorang setiap kali sholat selalu di shaf pertama. Ya, setiap kali sholat selalu datang di shaf pertama, nggak pernah terlambat. Suatu ketika dia telat sholatnya. Dia telat sholat. Kemudian pada saat dia datang di masjid, dia mendapati dia kekurangan 1 rakaat. Dan dia mendapati shaf yang kosong adalah shaf yang kedua. Datanglah dia sholat di shaf yang kedua, ternyata dia ketinggalan 1 rakaat. Nah, setelah selesai sholat, orang-orang yang di shaf pertama ini, ya, ketika selesai ya, di antara orang yang ada di shaf pertama ini ada yang menoleh ke belakang, mungkin melihat orang yang di belakangnya, termasuk orang yang datang tadi yang terlambat, yang biasanya sholat di shaf pertama. Nah, pada saat orang tadi, ya, ketika imam sudah salam, tentunya dia menambah 1 rakaat, dia berdiri. Nah, ketika orang yang ada di depannya itu menoleh ke belakang termasuk melihat dia, tiba-tiba muncul perasaan dia, perasaan malu kepada orang yang ada di shaf yang di depan. Malu dia. Ya. Yang seharusnya dia biasanya shaf di depan, kok sekarang shaf di belakang, masbuk lagi. Nah, ini saya nukil ya, keterangan ini saya nukil dari salah satu kitab judulnya Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Kemudian penulis kitab ini, Syekh Ahmad Farid hafizahullah, beliau kemudian menjelaskan, berarti orang ini ketika dia merasa malu ketika dilihat orang banyak di depannya, padahal belum tentu dia itu melihat itu dengan tujuan untuk menilai si fulan ini ya gitu ya, tapi mungkin hanya sekedar menoleh ke belakang gitu, supaya mungkin tidak mengganggu orang yang sholat di belakangnya. Nah, pada saat orang ini merasa terbawa perasaan gitu ya,
Seakan-akan orang yang ada di depannya itu seakan-akan menilai dirinya yang biasanya di depan sekarang kok di belakang masbuk lagi gitu ya. Dia terus malu gitu ya. Maka ini kata Syekh menunjukkan kalau dia setiap kali sholat di shaf pertama itu dalam keadaan tenang karena ada penilaian dari manusia. Dia merasa tenang, nyaman di shaf pertama itu karena dia merasa orang-orang menganggap dia selalu di shaf yang pertama. Ketika dia di shaf kedua merasa malu dia. Berarti masih ada apa? Unsur penilaian orang dalam ibadahnya. Nah ini Pak. Atau dengan contoh yang lain yang saya serupakan dengan ini ya. Misalnya ada orang tua, seorang ibu misalnya. Dia punya anak dua misalnya. Nah, anak yang satu dia ini biasa bantu ibunya. Setiap bulan selalu ngirim duit 5 juta misalnya ini ya. Setiap bulan ngirim duit 5 juta. Anak yang satunya lagi tidak pernah ngirim duit sama sekali. Tidak pernah ngirim duit sama sekali. Nah suatu ketika ini sudah berjalan beberapa lama ya. Mungkin bisa beberapa tahun si anak ini setiap bulan ngasih 5 juta ini. Suatu ketika saudaranya yang nggak pernah kirim duit ini tiba-tiba ngirim duit ke ibunya 25 juta. 25 juta. Nah, pada saat ibunya dapat 25 juta, dia cerita sama anaknya yang biasa ngirim duit. Alhamdulillah, masmu ngirimi ibu 20 juta. Ya apa nak? Wakeh ya duit iki ya. Nah, kalau si anak yang dengarkan ibunya memuji kakaknya yang ngasih duit 25 juta, yang sebelumnya sama sekali nggak pernah ngasih duit, gitu ya. Dan dia bertahun-tahun sudah ngasih 5 juta setiap bulan, terus timbul dalam hatinya begini, lah iya ibu ini, wong mas gak tau ngei duit 20 juta, baru ngasih 25 juta sekali sudah dibangga-banggakan, dipuji-puji. Aku setiap bulan ngasih 5 juta ini ketokane gak didelok misalnya. Nah, ini berarti Pak, setiap bulan ngirimi 5 juta ini khawatirnya ada unsur-unsur ingin dipuji orang tua atau dinilai orang tua. Sulit apa sulit? Itulah. Makanya orang-orang dulu Pak, orang-orang dulu itu mengatakan ma'alajtu syai'in ya, ma'alajtu syai'an ya, asyaddu min niyati. Tidak ada sesuatu yang paling berat untuk aku perbaiki daripada niatku, katanya. Kenapa? Li'annaha tataqallab alayya. Karena niatku ini seringnya bolak-balik. Awal ikhlas, kok terus tiba-tiba berubah jadi enggak ikhlas. Kesusupan riya kadang enggak kerasa kan gitu. Nah, itu yang membahayakannya di sini. Makanya Nabi sampai akhwafu ma akhafu alaikum. Yang paling aku takutkan menimpa kalian itu adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Kenapa kok Nabi tidak takut ya atau tidak merasa khawatir para sahabat itu tidak para sahabat itu terkena syirik besar gitu ya. Kok syirik kecil yang ditakutkan? Karena para sahabat itu orang yang ketauhidannya sudah kuat. Sudah benci betul dengan yang namanya syirik. Jadi nggak mungkin ada dalam hati itu niat untuk melakukan kesyirikan, ini nggak mungkin. Sudah benci dengan segala perilaku syirik besar. Tapi untuk syirik kecil ini yang manusia belum tentu bisa selamat. Ya meskipun syirik kecil itu tidak membuat seseorang itu keluar dari agamanya, tapi syirik kecil ini bahayanya bisa menghilangkan pahala, mendatangkan dosa. Inilah yang ditakutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita banyak-banyak berlindung kepada Allah ini, berlindung pada Allah dari berbagai macam bentuk kesyirikan, terkhusus syirik kecil. Kemudian pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah besarnya rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari terjerumus ke dalam syirik kecil. Atau bukan Nabi yang takut ya, tapi mengkhawatirkan para sahabatnya. Sehingga seseorang wajib untuk memiliki rasa takut yang sama.
kepada syirik kecil ini. Wa dzalika min wajhaini, yang demikian itu ya bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi takhawufan syadida. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa takut, merasa khawatir dari para sahabatnya terjerumus ke dalam kesyirikan dengan syirik kecil ini, takhawufan syadida, rasa takut yang sangat, rasa khawatir yang sangat besar. Dari sisi ini menunjukkan harusnya kita takut kepada syirik kecil ini, jangan sampai terjerumus. Kemudian yang kedua, annahu sallallahu alaihi wasallam takhawwafa min wuqu'ihi fis salihin al-kamilin faman dunahum min babin aula. Yang kedua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan syirik kecil ini terjadi pada orang-orang soleh yang memiliki kesempurnaan iman, para sahabat gitu. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah para sahabat, jangan sampai mereka terjerumus ke dalam syirik kecil. Maka orang-orang yang levelnya di bawah para sahabat dari sisi kesolehan dan ya kekuatan imannya tentu jauh lebih utama untuk lebih mengkhawatirkan syirik kecil ini. Kalau para sahabat saja Nabi khawatir mereka itu terjerumus dalam syirik kecil, apalagi orang-orang yang kualitasnya di bawah para sahabat. Apalagi kita, Pak. Kita ini levelnya jauh sama para sahabat ini. Nah, inilah yang menjadikan kita merasa harus merasa khawatir adalah syirik kecil ini. Kemudian yang kedua, syiddatus syafaqati sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa hirsi ala hidayatihim wa nushi lahum. Yang kedua adalah besarnya kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hidayah, petunjuk dan memperbaiki umatnya. Ya, sampai Nabi itu menggambarkan kekhawatiran yang besar kepada para sahabat ya, atas sebuah perkara yang banyak menjerumuskan manusia, orang-orang soleh ya, ke dalam neraka, yaitu syirik kecil ini. Kemudian yang ketiga, anna syirka yang qasimu ila akbar wa asghar, bahwasanya syirik itu terbagi menjadi besar dan kecil. Fal akbaru huwa an yusawwiya ghairallahi billahi fima huwa min khasaisillah. Syirik besar itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang menjadi kekhususan untuk Allah. Seperti contoh misalnya seseorang ketika dia berdoa, ini yang paling mudah ya, berdoa. Nabi mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti ya daripada beribadah kepada Allah, bagian daripada ibadah yang paling besar. Kemudian ya, orang yang seharusnya mempersembahkan doa hanya kepada Allah, dia persembahkan kepada selain Allah, meskipun mungkin niatnya agar supaya orang yang dituju dalam berdoa ini mengantarkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contoh, ada mungkin seorang muslim datang ke kuburan orang soleh. Dia mohon kepada orang soleh ini, wahai fulan ya, tolonglah aku, bantulah aku. Aku memiliki hajat kebutuhan demikian. Meskipun dia punya niat, saya nggak minta sama orang yang mati ini. Tapi harapan saya, doa yang saya panjatkan ke orang mati ini bisa diteruskan sama dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi di sini ada kesyirikannya. Apa kesyirikannya? Dia mempersembahkan doanya kepada yang mati. Ya. Dia mempersembahkan doanya kepada, dia minta sama yang mati, meskipun niatnya nanti supaya permintaannya itu diteruskan sama orang yang mati itu kepada Allah. Ini termasuk bentuk ibadah yang kemudian dia persembahkan kepada selain Allah. Ini kesyirikan dan syirik besar ini. Ini adalah syirik besar. Dan ini adalah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperangi oleh Nabi SAW dulu. Dalam Quran surah Az-Zumar ya, Allah mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa.
kami tidak menyembah mereka, kami tidak minta kepada mereka, ya, dari berhala-berhala dan sesembahan selain Allah ini, kecuali agar mereka bisa mendekatkan kami sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persis dengan keadaan orang-orang yang meminta-minta kepada orang-orang saleh dengan niat supaya, atau dengan tujuan supaya orang-orang saleh yang diminta, yang terahmati itu bisa mengantarkan hajat dan keperluan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadikan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-asghar huwa ma ata fi nususi annahu syirkun wa lam yasil ila haddil akbar. Sedangkan dosa kecil itu adalah syirik kecil itu adalah apa yang disebutkan dalam dalil bahwa dia adalah kesyirikan, namun tidak sampai menuju kepada syirik besar, ya. Jadi apapun yang disebutkan sebagai syirik kecil oleh Al-Quran atau oleh hadis Nabi SAW, maka itu termasuk bagian dari syirik kecil. Nah, perbedaannya ada 3 di sini, ya. Perbedaan antara syirik besar sama syirik kecil. Yang pertama, apabila syirik besar, orang yang mengerjakannya yahbitu jami'al a'mal, akan menghapus semua amal-amal kebaikannya, ya. Jadi akan sia-sia sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakohnya, ya, baik sama tetangganya, bakti sama orang tuanya. Itu semua kebaikan-kebaikan itu akan hancur, hilang, gugur pahalanya jika dia melakukan syirik besar. Apalagi dia kemudian melakukannya dan dia tidak taubat sampai dia mati, wal'iyadzubillah, dia keluar dari agama. Wal asghar yahbitul amal alladhi qaranahu. Sedangkan dosa syirik kecil itu hanya menghapuskan amal yang, iya, disertai oleh syirik kecil ini, seperti riya tadi. Misalnya riyanya itu masalah apa misalnya? Masalah sholat misalnya, atau masalah sodakoh biasanya. Masalah sodakoh, misalnya dia mengeluarkan sodakoh 1 miliar tapi riya, nah berarti pahala sodakoh 1 miliarnya hilang, ya, pahala 1 miliar sodakohnya hilang. Dan yang berganti di situ dosa riyanya yang merupakan syirik kecil. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annal akbar yukhallidu sahibahu finnar, bahwasanya dosa syirik besar itu adalah mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Maksudnya syirik besar. Wal asghara la yujibul khuluda finnar. Sedangkan dosa syirik kecil itu tidak menjadikan orang ini kekal di neraka. Kalaupun dia masuk neraka itu nggak akan terus menerus, ya, nggak akan terus menerus. Ini kalau dia mati, ya, kalau dia mati tidak bertobat dari dosa syirik tersebut. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, annal akbara yungkilu anil millah, bahwasanya syirik besar itu bisa mengeluarkan orang ini dari agamanya, jadi murtad orangnya, jadi murtad. Wal asghara la yunqilu 'anil millah, sedangkan syirik kecil itu tidak membuat orang ini murtad dari agama, ya. Ini adalah perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Baik, kita lanjutkan masuk riwayat yang berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati sedangkan dia pernah menyeru, ya, menyeru kepada yang dia serupakan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya selain Allah, dakhalan nar, maka dia masuk neraka. Maksudnya dia menyeru kepada Allah juga kepada sekutu, ya, sekutu, sesuatu yang diserupakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti masuk neraka, ya. Nah, kata-kata man mata berarti dia mati, dosa syirik besarnya tidak dia taubati, ya.
Tapi kalau seandainya dia masih hidup dan dia bertaubat dari dosa besarnya, dari dosa syirik besarnya, dan setelah itu dia mentauhidkan Allah, menjauhkan diri dari berbagai macam kesyirikan, maka Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Dan Allah tidak akan membuat dia masuk neraka selama-lamanya di akhirat. Nah, doa di sini yad'u, ya, ad-du'a huna huwa su'al, yaitu permintaan. Ya, permintaan. Seseorang misalnya meminta, maka dia berdoa, gitu ya. Dan maksud di sini adalah ketika seseorang itu meminta sesuatu kepada selain Allah yang tidak bisa dikabulkan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang menjadi syirik. Karena ada orang itu mungkin minta bantuan sama orang lain yang masih hidup, sedangkan orang yang masih hidup itu bisa ngasih bantuan itu, Pak. Ya. Sesuatu yang apa? Yang dimampui oleh orang itu untuk memberi bantuan. Contoh misalnya Anda punya duit, saya butuh uang. Pak, saya tolong dibantu. Ya. Pinjami uang atau saya diberi uang. Anda punya kemampuan untuk bantu, kasih duit, kan begitu. Atau misalnya saya ngangkat barang yang besar, nggak kuat sendirian. Tolong Pak, saya dibantu untuk angkat barang ini. Anda punya kekuatan, Anda mampu mengangkatnya. Ya. Atau misalnya ada orang misalnya jatuh misalnya, ya, butuh bantuan karena luka-lukanya. Tolong Pak, saya dibantu untuk, ya, apa istilahnya itu, memberikan pertolongan. Nah, artinya pertolongan yang dimampui oleh manusia untuk menolong sesamanya, maka orang ini boleh minta tolong sama manusia dalam hal seperti ini. Tapi kalau ada orang meminta bantuan kepada makhluk, yang makhluk itu tidak mampu untuk melakukannya, dan dia juga tahu kalau makhluk juga tidak mampu melakukannya, maka dia telah menyekutukan Allah. Contohnya apa? Saya mau mati, ya. Tolong saya dikasih obat supaya nggak mati. Nggak mungkin ini. Ya. Atau minta rezeki. Saya minta rezeki sama Anda, tapi rezeki sifatnya kan besar, ya. Rezeki yang banyak, tapi bukan hanya sekedar uang, ya. Tapi perkara-perkara yang berkaitan dengan rezeki yang lain. Atau misalnya ada orang itu karena dia dianggap sakti, gitu ya, bisa mendatangkan kekayaan, ya, maka harus sowan sama orang ini supaya bisa dapat kekayaan. Nah, ini juga kesyirikan, ya, syirik besar. Atau hal-hal yang serupa dengan itu, ya, hal-hal yang serupa dengan itu. Nah, apabila seseorang mati dalam keadaan demikian, ya, dia menyeru memohon kepada selain Allah yang dia serupakan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah, maka dia pasti masuk neraka. Kemudian dijelaskan di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya siapa saja yang menjadikan bagi Allah sesuatu yang serupa dengan Allah dalam menunjukkan ibadah kepadanya, seperti berdoa, ya, meminta, memohon pertolongan, ya, baik dia itu nabi atau yang lain, gitu ya, dan dia terus melakukannya sampai mati, maka dia tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak taubat sebelum matinya. Fa inna masirahu ilan nar, maka tempat tinggalnya nanti itu adalah neraka, karena dia telah melakukan kesyirikan dengan menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam dua jenis. Jenis pertama, an yaj'ala lillahi syarikan fi anwa'il ibadah. Bahwasanya orang ini menjadikan untuk Allah sekutu dalam mempersembahkan jenis-jenis ibadah yang dilakukannya. Maka ini adalah syirik besar yang pelakunya akan kekal di dalam neraka. Sedangkan yang kedua, maka namanya syirkil asghar, ya. Dalam hal ini ada juga yang masih terjerumus dalam syirik kecil, bukan syirik besar. Seperti contoh, ada orang mengatakan
masya Allah wa syi'ta walaulallah wa anta. Ya, apa saja yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi, demikian pula apa yang kau kehendaki. Ya. Kalau seandainya bukan karena Allah dan kamu, maka saya tidak akan jadi seperti ini. Nah, gitu. Di situ ada ya, mendudukkan Allah dengan yang lain dalam satu tingkatan. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Yang benar bagaimana? Kalau misalnya kita mengatakan kalau seandainya bukan karena Allah, kemudian karena kamu. Kata-kata kemudian, summa kalau dalam bahasa Arab itu adalah menunjukkan adanya tingkatan. Jadi Allah dulu di atas, baru kemudian makhluk yang di bawah. Sehingga nggak ada penyetaraan. Tapi kalau bukan karena Allah dan kamu, nah ini berarti menyamakan Allah dan makhluk. Tapi ini hanya berhenti sampai ucapan, Pak. Kalau keyakinannya dia yakin Allah yang satu-satunya yang menjadikan ya, seseorang itu mendapatkan pertolongan. Tapi Allah juga ciptakan sebab melalui dirimu, nah gitu. Itu keyakinan dalam hatinya. Tapi ucapan dengan lisannya dia mengatakan kalimat seperti ini. Ini syirik kecil. Atau kadang-kadang ada orang itu begini. Kadang-kadang nggak sadar begini. Dia ngomong, kalau nggak ada anjing ini, motor sampean hilang. Ya. Soalnya tadi pencurinya sudah pegang motor sampean, sudah mau dituntun, mau dibawa pergi. Anjing ini datang menggonggong, akhirnya dia takut, lari dia. Nah, kalau nggak karena anjing ini, ya sampean. Kalau bukan karena engkau, saya mati tadi. Ya, gitu. Kalau bukan karena pertolonganmu tadi, saya bisa mati. Ini termasuk kalimat syirik. Tapi kalau dia yakini bahwa mereka-mereka ini hanya sebagai sebab, maka syiriknya syirik kecil, bukan syirik besar. Tapi kalau mereka yang dikatakan tadi, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena kamu tadi itu, dia yakini bahwa memang mereka itu memiliki kuasa untuk menolong dirinya selain Allah, maka ini syirik besar. Nah, sehingga di sini perlu untuk dipahami. Jadi terkadang hal itu menjadi syirik besar, terkadang hal ini menjadi syirik kecil. Dan insyaallah untuk hadis satu lagi ya, yang berkaitan dengan syirik ini kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.